Oke teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya menggunakan WiFi remote motor selama kurang lebih 2 tahunan. Dan ini sudah saya lepas karena untuk beberapa alasan. Dan sekarang akan kita bahas untuk kelebihan dan kekurangan WiFi remote motor ini yang versi lama, bukan yang ultimate. Kelebihan dan kekurangan itu menurut saya pribadi, jadi saya nggak bermaksud untuk menjelekkan produk ini. Dan untuk saat ini saya sudah memasang alarm jenis lain dan nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi menurut saya beberapa kekurangan tersebut membuat saya terganggu menggunakan WiFi remote motor ini. Dan sebuah produk pasti ada kelebihan, nggak cuma kekurangan saja, jadi ada beberapa kelebihan juga. Dan yang pertama akan saya bahas soal kelebihan dari WiFi remote motor ini menurut versi saya. Untuk yang pertama, WiFi remote motor ini responnya cepat di beberapa kesempatan. Dan kemudian ada fitur yang di alarm lain mungkin nggak ada, yaitu fitur hemat daya. Jadi kalau nggak salah 1 kali 24 jam nggak dinyalakan motornya, dia akan otomatis ke mode hemat daya. Saya jarang untuk tidak mengaktifkan itu, jadi ketika motor nggak saya pakai pada malam hari, biasanya memang saya aktifkan dengan manual untuk mode hemat dayanya. Jadi untuk mode hemat dayanya bisa diaktifkan dengan manual dengan cara kita menekan tombol starter lama, nanti akan bunyi beep beberapa kali dan itu otomatis akan ke mode hemat daya. Untuk menonaktifkan kembali, kita harus memencet tombol starter beberapa detik. Kemudian akan ada pemberitahuan dari buzzer beep beberapa kali dan motor akan kembali bisa memakai fitur di WiFi remote motor dengan menggunakan HP. Kemudian untuk selanjutnya, WiFi remote motor ini tidak mati mendadak di tempat tertentu seperti di Vibro versi 17. Tapi ada beberapa syarat yang harus dilakukan atau yang harus dikoneksikan dengan HP yang dengan spesifikasi tertentu. Nanti akan kita bahas di kekurangannya. Kemudian untuk mode aman dan mode silent bisa kita switch di aplikasi WiFi remote motor atau di HP. Jadi ini memudahkan kita kalau ingin mengaktifkan alarm ataupun tidak mengaktifkan alarm dan menggunakan mode aman ataupun tidak menggunakan mode aman bisa kita switch di HP atau kita bisa tinggal pencet di HP. Dan yang selanjutnya ini ada feedback auto connect dari seperti pemberitahuan buzzer beep-beep 2 kali ketika hotspot di HP kita nyalakan. Otomatis koneksi dari HP ke modul ini itu akan ada pemberitahuan beep 2 kali. Kita akan tahu kalau WiFi remote motor ini sudah terkoneksi dengan HP. Kemudian untuk pemasangannya ini juga lumayan mudah. Jadi untuk pemasangannya kurang lebih sama dengan alarm Android seperti Vibro versi 17 kemarin. Nggak ada perbedaan yang signifikan, hampir sama untuk cara pemasangannya. Sebenarnya saya sudah tag video untuk cara pemasangannya, tapi filenya hilang. Jadi saya nggak sempat untuk share cara pemasangan WiFi remote motor ini. Tapi teman-teman bisa searching di YouTube, sudah banyak sekali untuk cara pemasangan WiFi remote motor ini. Kelebihan selanjutnya dari modul WiFi remote motor ini ada tombol untuk restart. Jadi kalau WiFi remote motor sedang error, nanti kita bisa restart dari sini. Cukup kita tekan tombol 1 kali, maka modul ini akan restart. Dan sekarang akan kita bahas kekurangan menurut versi saya dari WiFi remote motor ini. Pertama, untuk WiFi remote motor ini kalau kita cabut di aki, ini kan ada salah satu jalur yang ke aki. Kalau nggak salah yang warna merah ini, kemudian kita pasang lagi. Untuk WiFi remote motor ini auto ke mode normal atau mode kunci kontak. Jadi nggak auto ke mode alarm seperti yang di Vibro versi 17. Kalau kita cabut aki, dia otomatis ke mode aman. Kalau di WiFi remote motor ini, dia auto ke mode normal. Jadi agak lumayan mengkhawatirkan ketika kita pasang di Honda Beat atau Vario yang akinya di bawah deck. Jadi itu mudah sekali untuk dilepas kalau yang akinya ada di deck bawah, di pijakan kaki. Kemudian yang sebelumnya di kelebihan saya bahas tidak sering mati mendadak.
Tapi juga ada beberapa syarat tadi yang saya jelaskan. Syarat untuk tidak mati mendadak di beberapa tempat tertentu itu harus memakai HP dengan Android di bawah 11. Jadi untuk Android di 12 ke atas atau di 12 dia masih bisa connect, masih bisa dipakai, tapi sering mati mendadak di tempat tertentu. Kemudian di Android 13 sudah nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan. Kalau kita mau bisa menggunakan di Android 13, kita harus kirim barang ini ke sellernya atau pembuatnya untuk di-update softwarenya supaya bisa digunakan di Android 13. Tapi kalau kita tetap memakai HP yang di bawah Android 11 ini aman, nggak pernah mati mendadak. Cuma di Android 12 saja dia beberapa kali mengalami mati mendadak. Seumpama kita memakai Android 12 dan ketika jalan dia mati mendadak, dia nggak bisa auto langsung kita pencet tombol untuk menyalakannya. Karena untuk menyalakan WiFi remote motor ini bisa pakai menu tombol yang ada di aplikasi dan juga bisa mengakses tombol yang ada di double starter. Pencet 3 kali, kemudian kelistrikan on, pencet 1 kali untuk menyalakan motor. Ini nggak bisa langsung seperti itu ketika motor kita mendadak mati di jalan atau mungkin lost connect. Itu harus kita pancing dulu, kita buka aplikasi, kita on-kan atau kita switch dari normal ke mode aman. Ketika ada feedback dari motor, bunyi bip-bip, baru bisa kita mengakses tombol starter untuk menyalakan motor ini. Kemudian yang seperti di mati mendadak tadi, ataupun lost connect dari WiFi remote motor, ini juga sama. Jadi ketika motor nyala, kemudian kita tinggal lost connect dengan WiFi remote motor, otomatis motornya kan mati. Itu juga nggak bisa ketika kita balik, kemudian kita akses tombol, nggak bisa. Jadi harus mengulangi dari awal, seperti kita pancing switch normal ke mode aman, seperti itu. Kemudian baru kita bisa mengakses tombol untuk menyalakan motor. Kemudian kita juga nggak bisa seenaknya mengganti HP. Seumpama kita punya 2 HP, dan di 2 HP itu ada aplikasi WiFi remote motor. Seumpama kita mengaktifkan hotspot, kemudian kita matikan hotspot, kita pindah ke HP yang hotspotnya sudah pernah terkoneksi dengan WiFi remote motor dengan username dan passwordnya sudah sama, aplikasinya juga ada. Kita nggak bisa langsung mengakses tombol, kita harus melalui aplikasi dulu, kita switch yang seperti mati mendadak tadi. Jadi kita switch normal ataupun kita pancing lah istilahnya, baru kita bisa menggunakan HP yang satunya tadi. Jadi memang nggak bisa langsung seenaknya kita ganti-ganti HP. Dan yang ini sangat krusial menurut saya. Untuk WiFi remote motor ini kan ada mode hemat daya. Tapi saya masih sering tekor aki untuk penggunaan WiFi remote motor, makanya saya lepas dan saya ganti dengan alarm yang lain. Saya nggak tahu di versi Ultimate ataupun kalau ada yang terbaru lagi, apakah masih tekor aki ataukah enggak. Dalam penggunaan WiFi remote motor ini, kalau nggak salah saya sampai ganti aki 2 kali. Karena saya kira, aki yang sebelumnya mungkin sudah mulai drop, akhirnya saya ganti. Dan ternyata tetap drop juga. Tapi setelah saya ganti yang sekarang, yang saya pakai, aki juga sama seperti yang saya pakai di WiFi remote motor, nggak ada masalah sama sekali, nggak pernah tekor aki. Kalau yang ini beberapa kali tekor aki, kalau nggak salah mungkin akhir-akhir ini 1 minggu sekali itu harus saya cas untuk akinya. Dan pernah mengalami juga dorong motor ketika saya parkir, tahu-tahu akinya tekor. Kemudian apakah WiFi remote motor ini pernah nyantol atau mungkin relaynya nyantol seperti di Bipro versi 17. Kalau di WiFi remote motor ini pernah, tapi nggak sering. Pernah kalau nggak salah 1 atau 2 kali. Tanpa menyalakan WiFi, saya bisa mengakses tombol starter. Jadi ketika saya akses tombol starter, otomatis kelistrikan bisa nyala tanpa connect ke WiFi remote motor. Dan kalau kita memakai mode normal atau mode kunci kontak, itu untuk mengangkat double starternya itu beda. Jadi kalau beberapa kali saya mengalami ketika saya menggunakan mode aman, itu bisa ngangkat. Tapi ketika saya pindah ke mode normal dengan menggunakan kunci kontak, itu beberapa kali double starter saya nggak ngangkat. Itu juga akan membuat kita agak khawatir kalau motor dipinjam teman ataupun saudara ataupun istri. Tapi itu terjadi ketika aki kita voltasenya agak turun. Jadi kalau di posisi aki normal sebenarnya nggak masalah. Kemudian ada beberapa kesempatan di WiFi remote motor ini responnya lambat. Satu contoh, kita keluar dari mall, kemudian kita nyalakan hotspot untuk menyambungkan ke WiFi remote motor.
terkadang responnya itu lambat, nggak selalu, tapi beberapa kali pernah saya mengalaminya. Tapi untuk kejadian ini nggak terlalu sering, dan itu menurut saya juga lumayan mengganggu. Kemudian di WiFi remote motor ini ketika connect, kita langsung bisa mengakses tombol starter. Kita pencet 3 kali tombol starter, kelistrikan akan nyala. Kemudian kita pencet tombol starter 1 kali lagi untuk menyalakan mesinnya. Tapi ada hal yang bikin saya nggak nyaman. Kalau motor dulu istilahnya nggak stasioner, tiba-tiba mesinnya mati, itu nggak bisa langsung kita akses tombol 1 kali lagi, terus mesin akan menyala, nggak. Jadi kita harus mengulangi dari awal. Satu contoh seperti ini. Jadi ini sebenarnya sudah pakai alarm yang terbaru, tapi kurang lebih untuk sistemnya sama. Jadi dipencet 3 kali untuk double starternya, ini kelistrikan akan nyala. Kemudian 1 kali untuk menyalakan motor. Nah, kalau di WiFi remote motor kondisi seperti ini, seumpama mesin tidak idle atau dia gampang mati, satu contoh seperti ini. Nah, kita starter nggak bisa. Kalau di sini kan ini bisa. Kalau di standarnya motor ataupun di alarm yang saya pakai sekarang ini bisa. Jadi kalau di WiFi remote motor, ketika mesin nyala dan tiba-tiba mati di lampu merah seperti ini kan nggak bisa dipencet 1 kali terus nyala seperti di motor-motor standar ataupun di alarm yang sekarang. Jadi harus kita ulangi dari awal, kita matikan, pencet 3 kali seperti ini, terus kita pencet 3 kali lagi untuk menyalakan, kemudian baru di starter seperti itu. Jadi ketika mesin mati nggak bisa langsung kita akses seperti ini. Dan itu membuat saya nggak seberapa nyaman ketika ada di lampu merah. Tahu-tahu motor mati, di belakang sudah pada bel ding ding ding. Jadi saya tambah bingung untuk menyalakan motornya karena nggak bisa langsung akses tombol starter 1 kali langsung motor bisa nyala. Kemudian untuk fisik, ini menurut saya terlalu besar. Kalau dibandingkan dengan satu contoh Bipro dan alarm yang lain, ini menurut saya terlalu besar untuk ukuran WiFi remote motor ini. Kemudian untuk tombol restart, di WiFi remote motor ini ada 1 tombol yang ini untuk merestart. Jadi ketika mungkin error ataupun nggak bisa connect, bisa kita restart dari sini. Ketika saya melihat di YouTube ini panjang, tapi ketika saya membeli dan dikirim, tombol restartnya ini pendek sekali. Jadi saya bingung untuk menempatkannya. Kemudian untuk buzzernya ini sudah saya lepas karena saya pindah ke alarm yang saya pasang sekarang di motor. Saya potong, sebenarnya juga pendek. Apa susahnya sih membuat 2 kabel ini agak lumayan panjang supaya kita bisa memasang di tempat yang kita inginkan. Jadi kalau kita tetap memakai kabel yang ini, nggak menambah, ini juga jadi satu kesatuan yang ada di dalam. Ketika kita mau restart, ya tangan harus masuk ke belakang headlamp motor. Jadi kita harus merogohnya ke dalam untuk mencari tombol restart ini. Dan itu juga harus istilahnya itu paham tempatnya. Nggak seperti ketika kabel untuk restart ini panjang, kita bisa taruh mungkin di bagasi motor ataupun di mana yang bisa kita jangkau dengan tangan dengan mudah, tapi untuk orang lain tidak tahu. Kalau menurut saya lebih baik seperti itu. Kalaupun teman-teman beli, mungkin bisa teman-teman potong dan disambung, tapi ini agak susah untuk menyambung sepertinya karena ini pendek sekali. Mungkin itu saja untuk review kelebihan dan kekurangan WiFi remote motor. Ini versi saya dan saya nggak bermaksud untuk menjelekkan barang ini. Mungkin ada perbaikan di versi yang terbaru. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih.